Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024, tidak ada cara untuk memulai. Bab 7221 sampai bab 7225. Mendengar jawaban pihak lain, hati Wu Feiyan tiba-tiba tenggelam lebih dalam. Baik Chen Zimin maupun Zhong Yongbo menghilang di rumah sakit ini, dan asisten Chen Zimin meninggal di rumah sakit ini. Tidak perlu banyak memikirkannya. Itu pasti ulah musuh secara diam-diam. Sekarang hanya ada satu mayat yang tersisa di antara 3 orang, dan 2 lainnya tampaknya telah menghilang dari dunia, yang membuat Wu Feiyan sangat tidak nyaman. Berpikir bahwa asisten Chen Zimin ditemukan tewas di pagi hari, dan bahwa Chen Zimin dan Zhong Yongbo menghilang di sini pada pagi hari dan sebelum fajar, Wu Feiyan berspekulasi bahwa jika mereka diserang, pihak lain seharusnya melenyapkan Chen Zimin dan Zhong Yong pertama paman, dan kemudian membunuh asisten Chen Zimin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mengapa pihak lain tidak melepaskan asisten Chen Zimin yang tertabrak mobil? Ancaman apa yang akan ditimbulkan oleh pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit? Apakah asistennya melihatnya? Memikirkan hal ini, dia segera bertanya kepada polisi, apakah ada bukti yang membuktikan bahwa almarhum dibunuh? Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini ada spekulasi bahwa itu adalah pembunuhan, tetapi tidak ada bukti langsung telah ditemukan. Hari ini kami mulai menyelidiki morfin dari berbagai departemen di rumah sakit Manhattan. Gunakan situasinya dan lihat apakah kami dapat menemukan petunjuk. Wu Feiyan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Polisi berpikir sejenak. Sekarang sebagian besar kepolisian New York bekerja sama dengan keluarga Rothschild untuk menemukan barang antik mereka yang dicuri. Jadi kemajuan penyelidikan kasus ini seharusnya relatif lambat. Setidaknya 2 atau 3 bulan, perkiraan pribadi saya. 2 atau 3 bulan, Wu Feiyan mengertakkan giginya dengan kebencian dan bertanya, apakah Anda sudah menguasai pengawasan dari kemarin hingga pagi ini, video? Polisi itu berkata dengan jujur, saya mengetahui pagi ini bahwa semua video pengawasan telah dihancurkan. Wu Feiyan bertanya lagi, bisakah data dipulihkan? Polisi itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak dapat dipulihkan. Metode pihak lain sangat profesional. Semua peralatan penyimpanan hancur total, dan setelah profesional penilaian, ditentukan bahwa tidak ada satu bait pun yang dapat dipulihkan. Wu Feiyan sangat marah. Dia baru saja menggunakan energi spiritualnya untuk mencari di seluruh rumah sakit Manhattan, dan tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual apapun, yang membuktikan bahwa pihak lain telah menangani kejadian tersebut dengan sangat bersih. Kini bahkan video pengawasan telah hancur total dan tidak dapat dipulihkan, yang berarti pihak lain telah menghilangkan petunjuk dari sudut pandang investigasi kriminal. Dia menekan kegugupan di hatinya dan bertanya kepada polisi, kalau begitu, apakah Anda tahu tentang gerakan Chen Zimin? Tidak, polisi itu berkata dengan jujur. Kami telah mencoba banyak cara untuk menghubungi Chen Zimin, tetapi belum ada kabar. Kami berspekulasi bahwa dia telah menghilang. Ekspresi Wu Feiyan sangat suram. Dia tidak pernah menyangka akan tiba di New York dengan harapan besar,
berpikir bahwa dia akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan harta paling berharga, si Fang Baozuang. Namun, dia tidak menyangka hal itu sebelum ada berita tentang si Fang Baozuang dapat ditemukan. Dua jenderalnya menghilang pada saat yang sama, dan mereka juga hilang. Tidak ada petunjuk yang tersisa. Marah, dia bertanya lagi, Chen Zimin menghilang di sini pagi ini. Apakah kamu tidak tahu bagaimana dia meninggalkan rumah sakit? Tidak, polisi itu berkata dengan jujur. Semua video pengawasan hilang. Untuk mengetahui petunjuknya, kita hanya bisa mengandalkan ahli investigasi kriminal untuk mencari tempat kejadian sedikit demi sedikit. Namun, petunjuk di tempat kejadian juga telah dihancurkan. Bahkan jejak kaki atau sidik jari lengkap pun tidak dapat diekstraksi, sehingga belum diketahui bagaimana mereka pergi. Sebagai orang kepercayaan Howard Rothschild, meskipun Heng tidak mengetahui seni bela diri timur, dia adalah agen top yang sangat profesional dan sangat pandai menangani berbagai jejak dan petunjuk. Ye Chen memintanya untuk tinggal di sini kemarin. Petunjuk ini sehingga polisi dan Wu Feiyan tidak dapat menemukan titik terobosan untuk sementara waktu. Wu Feiyan juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia memikirkan si Fang Baozuang dan bertanya lagi, apakah pedagang barang antik bernama Zhou Peter dilindungi di sini oleh Anda sebelumnya? Di mana dia sekarang? Kemudian polisi berkata, Peter Zhou dibebaskan dan dibebaskan tadi malam. Polisi dan FBI yang melindunginya juga dievakuasi semalaman, lalu dia menghilang. Wu Feiyan mengerutkan kening lebih erat dan mengutuk dalam hatinya, kami berdua jenderal hilang, dan pedagang barang antik juga hilang. Mungkinkah musuh misterius itu juga mengincar si Fang Baozuang? Ya, pasti begitu. Pria misterius itu mempunyai hubungan dekat dengan sang guru. Dan mungkin dia juga mengetahui asal-muasal si Fang Baozuang dan tujuannya. Mungkinkah masalah ini didahului olehnya? Ketika dia memikirkan hal ini, Wu Feiyan merasa cemas seperti semut di panci panas. Zhong Yongbo dan Chen Zimin penting baginya, tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan 4 harta karun yang dapat mempengaruhi dunia. Si Fang Baozuang dapat mempengaruhi keadaan dinasti Tang. Jika dia bisa mendapatkan Bao, kekayaan Po Qinghui akan meningkat pesat dan kekuatannya mungkin berlipat ganda. Dan bagi Wu Feiyan, yang lebih penting, jika kekayaan Po Qinghui meroket, kekayaan pribadi Feiyan pasti tidak akan tertandingi oleh siapapun. Dia merasa bahwa dia tidak terlalu beruntung dalam proses mencari rahasia keabadian dan kunci kehidupan 500 tahun ke depan. Baru-baru ini, masyarakat Po Qing berulang kali diserang oleh musuh yang bersembunyi di kegelapan, dan bahkan Wu Feiyan disiksa, sulit tidur dan makan. Semua ini mengungkap fakta bahwa kekayaan Wu Feiyan mulai merosot tajam. Meskipun Wu Feiyan sangat kuat, dia telah hidup selama 400 tahun. Nasibnya seperti pohon menjulang tinggi yang tumbuh selama 400 tahun, 400 cincin tahunan terus memperkuatnya. Sudah menjadi sekuat besi, dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Bahkan jika seorang ahli Feng Shui seperti Lai Qinghua dipanggil, dia tidak akan mampu menyelesaikan dilema nasibnya dalam menghadapi takdir super dengan buff selama 400 tahun. Oleh karena itu, Wu Feiyan merasa dilema takdirnya hanya bisa diselesaikan dengan harta nasional seperti si Fang Baozu.
Karena itu, ketika dia datang ke New York kali ini, dia sudah memutuskan untuk mendapatkan si Fang Baozu bagaimanapun caranya, dan dia sama sekali tidak boleh kehilangan poin ini. Justru karena dia bertekad untuk memenangkan si Fang Baozu, maka dia meminta Chen Zimin dan Zhong Yongbo untuk mengawasi pedagang barang antik itu. Lagi pula, menurutnya, pedagang barang antik adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan si Fang Baozuang. Selama dia bisa membuka mulutnya, dia pasti akan mengetahui keberadaan si Fang Baozuang. Namun kini keberadaan si Fang Baozu tidak diketahui, dan satu-satunya pedagang barang antik yang mengetahui petunjuk tersebut juga menghilang beberapa jam yang lalu. Petunjuk tentang si Fang Baozu telah terputus sama sekali. Wu Feiyan, dengan marah, melihat bahwa petugas polisi di depannya tidak dapat lagi memberikan petunjuk yang berharga, jadi dia melihat ke petugas polisi lainnya dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda memiliki petunjuk untuk ditambahkan ke pertanyaan yang baru saja saya ajukan?" Polisi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk ditambahkan." Wu Feiyan tampak kecewa dan berkata kepada mereka berdua dengan suara dingin, "Kalian berdua, ingat, jangan sebutkan pertemuanmu dengan saya kepada siapapun. Jika kamu punya kemajuan atau petunjuk apapun di sini, pergi saja ke Starbucks di seberang rumah sakit dan temukan saya." Mata kedua polisi itu masih kosong, tetapi ekspresi mereka sangat tegas dan mereka menganggukkan kepala dengan hormat. Ingat, Wu Feiyan mengabaikan mereka, berbalik dan keluar dari rumah sakit. Wu Tianlin sedang menunggu di luar rumah sakit. Melihat Wu Feiyan keluar begitu cepat, dia dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Ying, mengapa Anda keluar begitu cepat? Apakah Anda menemukan petunjuk?" Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dengan muram. Dia sekarang merasa segalanya tampak mustahil. Tetapi dia belum bisa menyerah, jadi dia dengan dingin memerintahkan Wu Tianlin, "Pergi dan beritahu Wu Yongzhen dari istana gubernur tentara Zuo dan minta dia untuk memobilisasi gubernur tentara Zuo." Semua jaringan intelijen pemerintah di Amerika Serikat akan digunakan untuk mencari keberadaan Chen Zimin, Paman Zongyong, dan pedagang barang antik dengan segala cara. Jika ada yang bisa menemukannya, saya akan memberi mereka hadiah besar. Wu Tianlin buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Ying, saya akan segera memberitahu Anda." Dia. Setelah itu, Wu Tianlin bertanya lagi, "Tuan Ying, apakah Anda memerlukan bawahan Anda untuk mengatur hotel untuk akomodasi sementara?" Wu Feiyan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke Starbucks di seberang jalan dan berkata, "Pergi ke sana, saya ingin minum kopi." Wu Tianlin dengan cepat mengikuti Wu Feiyan di seberang jalan, datang ke toko Starbucks dan menemukan tempat duduk dekat jendela untuk duduk turun. Setelah itu, Wu Tianlin dengan rajin memesan secangkir es americano untuk Wu Feiyan, membawanya ke Wu Feiyan dengan hormat, dan kemudian berkata, "Tuan Ying, Wu Yongzhen sudah mulai mengambil tindakan." "Oke." Wu Feiyan mengangguk, dan cangkir itu kopi, tapi bukannya minum. Dia terus melihat keluar jendela ke gedung rumah sakit Manhattan di luar jendela. Segera setelah itu, dia melihat seorang polisi berlari keluar dengan tergesa-gesa. Itulah yang dia tanyakan sebelumnya. Melihat orang lain berlari menuju Starbucks di mana dia berada,
Dia tiba-tiba merasa bahagia dan berpikir, mungkin saya telah menemukan petunjuk. Memikirkan hal ini, Wu Feiyan diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya dan melepaskan sedikit energi spiritual. Semua tamu di Starbucks, mereka semua langsung dikendalikan olehnya, menutup mata dan menutup telinga terhadap semua yang dia katakan. Segera, polisi itu berlari ke Starbucks. Ketika dia melihat Wu Feiyan, dia segera berlari ke arahnya dan berkata dengan hormat, "Kami baru saja mengkonfirmasi sesuatu." Wu Feiyan berkata dengan dingin, "Bicaralah dengan cepat." Polisi itu berkata dengan jujur, "Beberapa pasien melaporkan bahwa saya mendengar suara helikopter di atas rumah sakit pagi ini." Wu Feiyan mengerutkan kening. Mungkinkah mereka melarikan diri dengan helikopter? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Wu Tianlin di samping, "Beritahu Wu Yongzhen ke periksa secara menyeluruh semua helikopter milik keluargaan untuk melihat mana yang telah tiba di rumah sakit Manhattan pagi ini." Bersambung.